sekitar jam 2 pagi. 2 pagi. Terus kemudian Mas Adit melihat seperti putih melayang. Tahu itu. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Iganara, dan Iganara masih horror story. Nah, di kesempatan kali ini saya tetap ditemani ini. Saya undang lagi ini orang. Itu tujuannya untuk mereview ketika kita jalan-jalan kemarin. Itu pengalamannya apa yang didapat, dan kira-kira itu mereka apakah ada pengalaman goib? Kalau saya ada, tapi nanti saja, saya terakhir aja. Oke, langsung saja. Oke Mas, kita bersama Mas SS. Waduh, SS. Gua kirain YSS, Yisungsin, Mobile Legend. Oke Mas, ini kan kemarin kita sudah jalan-jalan bareng ya? Ya, betul. Itu gimana? Setelah jalan-jalan itu apakah ada something wrong di rumahnya, atau tetap oke fine di situ? Kalau saya tuh tetap oke saja. Saya nggak merasakan hal-hal yang beda dari penelusuran kemarin. Gak ada. Soalnya saya habis penelusuran sampai rumah tidur. Ya tadi bapak telepon, kecapean kamu. Iya. Kecapean. Oke, jadi Mas SS ini nggak dapat apa-apa, ceritanya nggak dapat. Tapi ketika itu Mas, ketika di sana kan Masnya itu jadi kameramen ya, itu mungkin ada ya ini yang tidak ketangkep kamera atau gimana, atau Masnya itu melihat apa sendiri di sana? Ya pas awal masuk kita di dekat sungai kali. Nah, kali bahasa Jawa kali. Terus ya pas sampai situ sebenarnya saya tuh udah agak ragu. Pas mau masuk, saya kan posisi di belakang. Iya. Saya sorot kamera ke kalian kan. Tapi mata saya ngelirik ke kiri. Itu kayak ada orang nyangkul, tapi cuma sekelibatan kayak gini gitu. Nah. Itu tapi berarti ketika sampean ngerekam, tapi matanya melihat ke kiri gitu nggih? Iya. Dan itu kayak ada bayangan atau solid? Bayangan. Berarti nggak solid ya? Enggak. Belakang pohon pisang. Nah itu pas. Saya mikirnya itu pas udah jalan tetap di belakang kalian tuh. Saya jalan, ya udah saya pikir bayangan. Tapi saya pikir lagi, bayangan apa? Nggak ada angin, kan daun nggak ada yang gerak. Nah itu kok beda? Kan nempel sama temboknya bayangannya. Bayangan itu kan gelap ya Mas yo? Iya. Mungkin Masnya bisa mendefinisikan, padahal kan gelap. Iya, tapi gelap. Kok bisa lihat bayangan itu gimana? Maksudnya? Soalnya, gini ya, gelap ya. Kan kalau di kamera nggak kelihatan, soalnya kita kan pakai kamera ya. Kamera HP ya, ini HP loh, ini HP bukan SLR. Nah itu. Kalau di mata kan dia agak jelas lah. Itu bayangannya hitamnya itu bukan hitam gelap, maksudnya hitamnya itu hitam warna hitam kayak itu loh. Kopiah. Peci. Peci ini. Jadi di kegelapan tapi masih ada bentuk gelap lagi di situ. Iya. Dan itu kayak jelas bentuk orang gitu. Kayak jelas, tapi ya bodo amat lah. Jadi selama penelusuran cuma satu itu ya, Mas? Iya. Nggak ada lain apa mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Aman. Oke. Soalnya ini skuy, waduh, santuy orangnya. Nggak apa-apa, sambil ngerokok. Nah, ini sekarang kita beralih ke ini. Mas dari ini warga sekitar.
Nah, warga sekitar ini, Mas Adit ini, apakah ada pengalaman atau cuma bodoh amat seperti ini temanku ini, orang Palembang ini? Mas Adit, nah ini gimana ini? Ketika penelusuran kemarin, penelusurannya ini ya, kita pas jalan-jalan, itu apakah ada itu sesuatu yang dilihat tapi Mas Adit nggak berani cerita? Biasanya kan kalau orang-orang itu suka tahu setan, tapi nggak berani cerita. Tapi ceritanya di kemudian hari. Apakah Mas Adit juga gitu? Apa tahu di situ ada apa gitu? Lihat. Kemarin tuh waktu pulang sampai rumah, saya apa itu mencium bau semacam apa itu itu apa dupa ya, dupa itu itu wanginya menyan atau dupa ya kayak gitu? Menyan dupa hampir sama sih Pak. Menyan dupa hampir sama ya, bedanya lo dupa itu panjang gitu ya. Dupa kayak mie belum direbus. Nah, iya. Itu dupa. Oke, kita kembali ke Mas Adit ya. Mas Adit, itu menciumnya dupa itu di mana? Ketika explore ya? Bukan. Bukan explore. Waktu pulangnya saya mencium sampai depan rumah itu mencium bau dupa. Jadi Mas Adit itu pulang terus di depan rumah itu kecium bau dupa. Itu kira-kira berapa menit Mas keciumnya? Kira-kira sekitar 5 atau berapa menit gitu. Sekitar 5 atau berapa menit. Tapi at least nggak dapat bayangan seperti Mas ini ya? Enggak. Saya nggak dapat sama sekali, nggak dapat. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kalau cerita saya sendiri ya yang aku alamin ketika aku di situ. Kalau aku cuma ini sebenarnya bro. Kalau bayangan kan ya nggak bisa lihat aku, jujur nggak bisa lihat. Cuma ke suara-suara. Kemarin Mas Adit sempat dengar suara nggak? Suara-suara gitu. Sempat saya iya sempat. Sempat ya? Sempat. Itu padahal kita belum rekaman ya Mas ya. Belum rekaman tapi kok dapat suara gitu loh. Kalau andai kan kita itu pas rekaman dan dapat suara, mungkin di kamera ini dapat. Itu denger ya kita ya pas ngobrol pertama itu dengar suara ya kamu ya? Dengar. Kalau saya juga dengar Pak suara. Banyak campur. Apa suaranya? Jangkrik, kodok. Gitu kan. Malah kemarin saya ketemu bekecot Pak. Mau saya masak tapi cuma satu nggak jadi. Bekecot apa iso metu suarane to, Bro? Iya. Yo, nah itu jadi maaf. Ngono maaf. Jadi intermezzo lah. Jadi Mas Adit ini kesimpulannya cuma bau dupa sekitar 2 menit. 2 menit ya tadi? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Iya. 5 menit guys. Itu di depan rumah. Dan ini Mas, ini dapat cuma bayangan orang nyangkul itu. Jadi digelapan tapi juga bisa melihat kegelapan. Nah, aku cuma ya itu suara itu tadi mungkin nggak tahu suara apa ya, tapi kayaknya kayak kek kayak gitu loh, pitik paling. Oke Mas Adit, sekarang Mas Adit ini selain itu dari kisah horor tadi yang kita pas explore tadi ya. Mungkin adakah kisah-kisah horor lainnya yang pernah Mas Adit alami? Pernah waktu takbiran ya Wadal ya. Takbiran katanya setan dikunci lo ya. Tapi Mas Adit pernah. Waktu itu saya jalan sama teman saya. Jalan. Kayak ada sosok seperti putih-putih itu. Putih-putih melayang. Ya. Itu di mana itu? Itu di gudang. Oh.
Oh, gudang ya. Iya. Gudang siapa itu? Itu Di sebuah tempat ya, yang di dekat rumahnya itu ya, rumahnya Mas Adit ya. iya. Itu gimana ceritanya Mas Adit jalan-jalan pas tebir itu malam-malam? Malam-malam. Kira-kira jam berapa? Sekitar jam 2 pagi. 2 pagi. Terus kemudian Mas Adit melihat seperti putih-putih melayang. oh, Gak tahu itu opo lah, kebo, popong, nggak ngerti. jadi melayang kayak kebo itu apa kebo? Karung. Yo, karung. Seperti karung. Seperti karung itu yang lihat Mas Adit saja atau Ada teman saya. Kan teman saya 4. temannya 4? Yang saya sama teman saya kan yang duanya nggak lihat, yang duanya lihat. Jadi yang 2 nggak lihat, yang 2-nya lihat. Termasuk Mas Adit itu ya? Oh, gitu. Dan kemudian tapi nggak ada apa-apa ya sampai sekarang ya? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oke, ini cerita Mas Adit yang selain yang tadi lo ya, yang explore tadi. Dan sekarang Mas ini, SS ini, apakah ada juga seperti yang dialami oleh teman kita ini? Ada Pak. Ya di tempat kita explore kemarin itu dulu waktu saya masih SD kelas 7, SD kelas 6 maksudnya. SD kelas 7. Maaf. Oke, maaf dimaafin ya. Oke. Itu gini Pak, malam habis latihan jaranan, tahu kan jaranan, wong Jawa mesti ngerti. Wong Jawa mesti ngerti. Jawa. Jaranan Oke. tuh, saya sama temen saya 2 orang itu pulang lewat itu jembatan yang kemarin, maaf. Jembatan. Nah, itu di situ nggak tahu, teman saya itu kan di depan, saya di belakang. Tiba-tiba dia berhenti, ngomong ke saya gini, coba kamu begagah itu apa Pak ya? Begagah. Ah iya. Begagah itu ini praktekin. Begagah tuh gini, Disuruh gini. nah tahu kan? Nah, mekangkang. Habis itu saya disuruh gini, lihat ke bawah gini, belakang. Nah itu saya nggak tahu, teman saya tuh ancang-ancang udah, dia lepas sandal, saya nggak tahu. Ancang-ancang itu maksudnya gimana, Mas? Siap-siap, Persiapan. aba-aba, udah Aba-aba mau kemana dia? Mau lari dia. Mau lari. Tapi saya nggak sadar. Oh, nggak sadar. Kan saya orangnya santai gitu aja. Heeh. Suruh gitu aja, kirain ada apa kan, bodo amat lah. Oh. Nggak taunya pas saya lagi, ada kaki Pak. Kakinya Kaki siapa? nambah. Nggak tahu ya, kaki sampai Mungkin- lutut. Mungkin kaki Anda. Berarti itu cuma kaki sampai lutut yang kelihatan. Iya kan, saya kaget, otomatis saya lari. Si, kita lurusin. Ketika Anda dengkul gini tadi, Iya. mengungak ke belakang, melihat ke belakang itu cuma kelihatan ada kaki. Iya, soalnya kan ke batas ini Pak, selangkangan. Kaki yang ngambang. Iya, deket banget Pak. Deket, nggak ada satu jangka, nggak ada sama jarak saya. Seperti nempel di bokong gitu. Iya, seperti gitu, ngambang. Kakinya gini nih. Nah, itu netes air kelihatan jelas. Yakin. Pucat netes air. Iya, kelihatan jelas. Saya sebenarnya nggak takut sih, gimana ya? Kaget, kok sedekat itu gitu loh. Kaget, saya lari. Nah, lari sampai 4 meteran lah dari situ. Saya tengok balik ke belakang, nggak ada. Tuh, Terus saya balik lagi ke sana. Oh. Saya center tuh. Kepo kamu Iya, kepo. kepo. Nantang intinya. Iya, Enggak nantang. Cuma perasaan. Oh, prasangka. Oke. Kirain kan halu. Oh. Terus saya center sampai ke bawah jembatan, Oh. nggak ada. Nah, pas saya mau balik ke arah pulang tadi, Oh. itu, nah di sini tuh seperti ada orang lewat, Wus, gitu. Pas di pohon jambu kiri jalan, nah gitu, di situ. Busnya itu berarti kayak angin kenceng gitu. Apa orang lewat? Kenceng kayak angin kenceng, tapi itu kayak ada
bayangan lah, sedikit gitu kelihatannya. Oh. The Flash pak, The Flash lewat. The Flash. Iya, The Flash lewat. Saya lupa. Jadi lihat kaki ngambang ya. Iya. Itu bukan Dragon Ball. Bukan, kalau nggak salah itu apa ya? Atau mungkin Iron Man. orang shootingan itu hantu Thailand ya. Thailand kan terkenal hantunya menakutkan Cok. Jadi gitu ya pengalamannya gitu ya. Ada satu lagi ada. Banyak ternyata orang ini. Ya nggak banyak, cuma ada lah. Ada. Gimana? Mungkin teman-teman di sana kepo juga kok. Pas malam-malam jam 3 saya kan bangun tidur itu ngelilir lah, ngelilir. Ngelilir itu terbangun tengah malam, iya. orang Jawa. Ngelilir. Nah itu loh Pak, saya kan suwung, gabut. Suwung, gabut. Nah itu saya lah rekam lah buat story WA gitu. Nah pas saya mau rekam ke arah jembatan yang tadi itu kan ada pohon pisang. Di situ ada kayak orang doyong. Kami ya positif lah itu, mungkin bambu. Kok kayak gerak gitu. Kelamaan kan saya nggak notice gitu. Nggak notice sama itu orang tadi. Iya. Nggak peduli lah intinya. Kok kayak gerak. Alah biarin aja. Saya kan bodo amat dan sedikit penasaran. Nah, saya jalan ke situ. Agak dekat. Kok kayak ada hitam-hitamnya pojoknya. Saya deketin lagi. Udah kelihatan. Nah, pas itu kan saya rekam. Tapi saya angkatin gitu, saya rekam. HP saya nggak bisa Pak buat ngerekam. Layarnya hitam semua, hitam. Flashnya belum dinyalain mungkin. Udah. Jadi nggak ada cahaya apa itu, nggak ada cahaya flash. Nggak ada cahaya, cuma gimana ya? Kayak TV rusak gitu. Nah gitu, ngeblur parah. Oh jadi teman-teman ini ngeblurnya parah. Ngeblur parah. Udah dicoba difokusin. Udah Pak. Ya udah itu langsung kan saya fokus ke HP. Tapi saya kan pas posisi HP ngeblur tuh. Saya HP-nya turunin, saya nengok pakai mata sendiri. Nggak ada, saya rekam lagi pakai HP. HP-nya udah itu kelihatan. Jadi normal lagi. Iya normal. Padahal sebelumnya ngeblur ya. Ngeblur parah. Berarti kayak ada yang nutupin di depan kamera gitu. Kayak gitu. Oke. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang ngalamin kayak gitu mungkin juga bisa komen lah di bawah sini. Kalau aku sih kalau kamera itu yo belum tahu, maksudnya belum pernah kayak ngalamin yang kamera blur apa. Udah Pak, kamu kamera. Kapan? Yang malam waktu itu sama saya, katamu itu kamera flash. Nah, coba cerita. Oke, bener. Aku lupa, sorry. Jadi ceritanya itu gini. Aku kan itu apa namanya? Kemarin itu kan rencanain mau explore di tempat yang tadi sudah saya di video kemarin ya, sudah di-upload kemarin. Itu kan sudah pagi harinya itu mau explore, itu kan kita merencanakan bagaimana ceritanya nanti di situ. Nah, pas sore ya mau explore itu aku itu kan punya HP aku itu rusak, kameranya itu rusak, nggak bisa dinyalain sudah 3 bulan. Sebelum PSBB ini kan jadi toko-toko banyak yang tutup lah, sulit untuk memperbaiki. Itu temanku ini bilang, "Gak HP-mu, pakai HP-mu. Aku bilang, "Sumpah demi Allah nggak bisa HP-ku, nggak kena. Ketika itu aku disuruh terus, akhirnya dipaksa yo. Ya maksa. Soalnya kan saya nggak percaya kan pas itu kita ngopi itu. Ya aku sering pegang HP, dikirain HP aku bisa. Ya, soalnya kan pas itu HP kamu ngeblank apa gimana itu? Flashnya nyala terus itu. Nah, itu pokoknya HP ku HP kentang lah. Ini hampir rusak wis, kameranya nggak bisa. Tapi herannya pas malam itu tiba-tiba itu HP ku ki bisa senormal-normalnya itu.
pas sore harinya itu. Dan aku itu malah takut, malah kayak astagfirullah, HP ku nggak iso, bro. HP ku nggak bisa. Tapi dia itu malah, pokoknya takut lah. Padahal itu HP nggak bisa kok tiba-tiba bisa. Oke, kita akhirnya jalan, Enlis coba cek lokasi sore hari sebelum kita aksi tag yang asli. Ketika di depan rumah itu HP ku bisa, tapi cuma nggak bisa nangkep cahaya. Kan ngerti sendirilah HP kentang. Akhirnya aku mutusin untuk pulang aja. Dan HP ku dibuat untuk flash. Jadi dibuat untuk flash, bukan untuk rekam. Yang rekam itu pakai HP ini HP yang bagus itu buat ngerekam sekarang itu. Diambillah HP ini dan kemudian pas baliknya tatutung, HP ku tidak bisa, rusak lagi. Nah, pas habis itu merinding lah kita. Langsung merinding, astagfirullah. Jangan-jangan itu hantu buka counter, Pak. Terus diperbaikin. Oh. Jadi di situ ada praduga ya, ada 2 praduga. Praduga saya itu HP-nya itu sebenarnya nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Cuma mata kita kena ilusi, mungkin Xiaomi oleh Itachi itu demitnya itu. Jadi seolah-olah kita melihat bahwa kameraku itu bisa. Dan versimu gimana? Yang itu loh. Kalau kan saya kayaknya gimana ya? Kalau menurut saya, kalau saya positif ya. Positif tentang HP ku yang itu. Positif tentang HP. Itu gimana ya? Ya apalah. Dimasukin itu loh. Oh, asli bisa. Iya, asli bisa. Tapi cuma sesaat gitu. Oh, gitu. Kayaknya, apa namanya? Gak tahu, pokoknya ya itu. Pokoknya bisa kena gitu. Asumsinya itu bisa dalam sesaat. Tapi kok anehnya, kalau dipikir-pikir lagi, kok nggak mungkin gitu loh. Kita kan gini, HP normal. Kan kamu flashnya kamu hidupin tuh, Pak. Kamu hidupin, hidupin kan normal terus tuh. Sambil jalan ke sana hidupin, matiin normal. Pas balik aku ambil HP kok nggak kena. Kok waktunya itu pas gitu loh. Iya. Mau jalan itu bisa, ketika jalan nggak bisa ngerekam, maksudnya nggak dapat bayangan. Akhirnya balik pakai HP ini, tiba-tiba nggak bisa lagi HP-nya. Ya. Kok yo itu momennya gitu loh, yo maksudnya. Kok nggak di lain waktu aja gitu. Ya kan saya mikirnya tuh, ini flashnya udah kayak Sokle, tahu Sokle kan? Nah, itu. Nah, ini pakai HP itu aja udah lah. Itu cocok. Ya udah, kok pas baliknya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu yang bikin penasaran sih sebenarnya. Nah, jarang kali tuh tentunya memperbaikinya setengah-setengah, Pak. Jadi harusnya dibisain sekalian yo, biar nggak ke counter kita yo. Iya. Hitung-hitung sodakoh lah ya. Sodakoh setan tapi. Tak apa-apa. Amal tuh nanti ngurangin dosa di neraka. Ngurangin hukuman di neraka. Waduh. Ya, mungkin itu ada cerita lagi apa enggak? Alhamdulillah udah habis. Udah habis. Kita nanti bahas lagi ya kapan-kapan, Cah. Ya. Mas Adit juga ada cerita lagi enggak? Ya. Sudah enggak ada. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mengalami seperti kejadian kita kemarin atau yang sudah-sudah lah seperti yang telah diceritakan ini, mungkin teman-teman bisa bagikan ceritanya atau bisa komen di bawah sini. Nanti kalau ceritanya menarik, kita akan angkat videonya ini. Dan mungkin kalau tempatnya dekat dari rumah saya, kita akan explore bareng-bareng. Oke, tetap di channel Iganara Horror Story. Dan jangan lupa subscribe, dislike, dan Report. ya, agar akun ini cepat terbentuk. Oke, tetap di Iganara.